Hi there, Era is here and welcome back to my class. It's finally day 12, hari ke-12. Di hari ini kita akan belajar tenses lagi, yaitu present perfect tense. Kalimat yang menggunakan present perfect itu mengandung arti sudah atau telah, atau kalau dalam bentuk negatif, belum. Biasanya ada kata kunci seperti since, for, already, yet, ever, dan never. Rumus present perfect simple itu have atau has plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya aja. Yang pertama, aku sudah mengikuti Arif Muhammad sejak 2 tahun lalu. Aku itu I, sudahnya itu bisa kita artiin jadi have atau has. Karena subjeknya I, jadi kita pakainya have. Mengikuti itu follow, karena di sini kita pakai verb 3, jadi followed. I have followed Arif Muhammad sejak itu since 2 tahun lalu, 2 years ago. Contoh kedua, dia telah memakai hijab selama 6 tahun. Atau biasanya kita bilang, dia sudah 6 tahun memakai hijab. Ini aku bikin kayak gini biar mudah kita translate-nya nanti. Dia itu she, kalau subjeknya she kita pakai has. Memakai itu wear, karena kita pakai verb 3 jadinya worn. She has worn hijab, selama itu kita pakai for. Terus masukin deh 6 tahun, 6 years. Oke, sekarang kita coba bikin kalimat menggunakan already. Ini banyak yang nanya juga, already itu kan artinya sudah atau telah. Kenapa harus pakai have atau has lagi? Well, sebenarnya pakai already di present perfect itu sebagai penekanan aja sih. Atau ketika satu hal telah terjadi atau sudah selesai dikerjakan sebelum waktu yang kita harapkan. Contoh kalimat, kami sudah bertemu di toilet. Kami itu we, terus kita pakai have, tapi bisa disingkat jadi with aja. Terus masukin already, dan bertemu itu meet, verb 3-nya met. We've already met in the toilet. Contoh keempat, kita pakai yet. Yet itu artinya belum, jadi bentuk present perfect-nya harus negatif. Austin belum mengerjakan PR-nya. Kalimat negatifnya gampang sih, tinggal ditambahin not aja setelah have atau has. Oke, Austin itu singular, kalau singular nouns pakai has. Sama kayak he, she, it. Karena ini bentuk negatif, jadi ya ditambahin not, has not, atau bisa disingkat jadi hasn't. Mengerjakan itu do, verb 3-nya done. Austin hasn't done his homework yet. Jadi yet-nya ditaruh di akhir. Yet di sini sama kayak already tadi sebagai penekanan aja, atau ketika sesuatu itu belum selesai dikerjakan dalam waktu yang diharapkan. Selanjutnya kita buat contoh kalimat menggunakan ever dan never. Ini biasanya untuk life experience atau pengalaman dalam hidup. Contoh kalimat, orang tuaku sudah pernah ke Bali. My parents, itu jangan lupa pakai s ya, karena kita talking about two parents, mama dan papa. Nah, my parents ini kan 2 orang, jadi dia termasuk plural. Kalau plural nouns itu pakainya have. Terus ever-nya ditaruh setelah have. Ke Bali itu nggak bisa langsung bilang to Bali, tapi kita harus pakai been sebagai to be-nya. Karena di kalimatnya nggak ada verb. My parents have ever been to Bali. Lanjut contoh yang never. Aku belum pernah menyelam di lautan. Never itu kan kepanjangannya not ever. Jadi tidak perlu pakai kalimat negatif lagi, cukup kalimat positif aja. Tapi rumusnya sama kok. Aku belum pernah jadinya I have never. Menyelam itu dive, jangan lupa verb 3, dived in the ocean. Seperti biasa, aku akan bikin kalimat positif, negatif, sama interrogatif dari kalimat yang sama. Kamu sudah menonton film ini. Kamu itu you, terus kita masukin have, atau bisa kita singkat aja jadi you've. Menonton itu watch, jangan lupa verb 3, watched this movie. Kalimat negatifnya gampang banget, tinggal ditambahin not setelah kata have. Atau bisa disingkat aja jadi haven't. Nah, nggak kayak di simple past, di kalimat negatif verb 2-nya kembali ke verb 1. Kalau di present perfect itu kalian nggak perlu ubah jadi verb 1, dia tetap verb 3. You haven't watched this movie. Kalau kalimat interrogatif itu sama sih polanya, jadi yang have itu dipindahin ke depan. Jadinya kalau di sini have you watched this movie? Nah, kalau mau nanya orang sudah ngerjain sesuatu atau belum, kalian bisa bilang have you bla 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 bla. Dan yang jawab bisa bilang yes I have atau no I haven't. Nah, ini adalah short form atau singkatan di present perfect. Oh ya, aku lupa bilang ya, have has itu buat subjek apa aja. Jadi have itu untuk subjek I, you, they, we dan plural subjects. Kalau has itu untuk he, she, it, dan singular subjects. Nah, untuk kali ini, latihannya aku akan suruh kalian bikin kalimat. Jadi, kalian bisa jawab pertanyaan ini menggunakan kalimat present perfect.
Nomor 1 dan nomor 2 kalian bisa jawab dengan I have bla bla bla. Kalau nomor 3 itu harus jawab menggunakan yes atau no. So I guess that's all for today's video. Seperti biasa aku taruh link worksheet di description box buat kalian latihan dan ada kunci jawabannya juga. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like video ini.